Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala badihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin min siyamihi ju'u wal atos. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bil alamin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi di mana materi ini menyangkut bagaimana untuk persiapan atau menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih berkah. Berkah di sini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menyampaikan yazidul khair ba'dal khair, yaitu bertambahnya kebaikan setelah melakukan kebaikan. Maka menjadi ciri juga amalan diterima oleh Allah SWT adalah setelah dia melakukan kebaikan, maka orang tersebut dia dimudahkan untuk melakukan kebaikannya. Maka mumpung kita masih di awal-awal bulan Ramadan, maka persiapkanlah bekal untuk menggapai berkahnya dari bulan Ramadan. Maka yang pertama, agar Ramadan ini lebih berkah adalah dengan ilmu. Karena ilmu menjadi dasar diterimanya amal. Karena ilmu menjadi sebab kita mengetahui apa-apa yang diridhai oleh Allah SWT dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka Imam Bukhari rahimahullah beliau menyampaikan al-imlu qoblal qawli wal amali. Ilmuilah segala sesuatu sebelum kita berkata maupun beramal. Tentunya ketika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia, kita mengilmuinya. Ada orang agar dia itu pintar dalam bab akuntansi atau mungkin bisnisnya, maka dia harus mengilmuinya, dia harus belajar dengan pakar-pakar bisnis dan lain sebagainya. Tentunya dalam bab Ramadan atau dalam bab akhirat, kita harus senantiasa belajar. Baik belajar dengan para ulama, maupun mengilmuinya sendiri dengan memperbanyak khasanah Islam, memperbanyak buku, maupun pembelajaran dan lain sebagainya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, agar kita menjadikan Ramadan ini berkah adalah kita merasa banyak dosa. Ya, kita bertaubat pada Allah SWT. Ketika kita ini merasa banyak dosa, lalu kita bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, maka insya Allah kita akan senantiasa berusaha untuk menjadikan Ramadan ini sebagai wasilah untuk penghapus dosa-dosa. Karena bulan Ramadan ini, Masya Allah, bulan di mana Allah mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa para pembuat dosa. Allah melipat gandakan pahala, dan Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan di luar bulan Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Taubatan nasuha menjadikan wasilah kita untuk bisa menggapai berkahnya Ramadan. Dan Allah juga berfirman di dalam surah At-Tahrim, itu surat ke-66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah SWT taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya taubat. Maka ketika kita ini merasa bahwasanya kita ini banyak berbuat dosa, maka kita senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak amal kebaikan. Karena ketika kita melakukan amal kebaikan, akan menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nur, yaitu surat ke-24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Tubu ilallahi jami'an. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tuflihun. Tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian pada Allah SWT semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan yang ketiga, agar kita mendapatkan berkahnya bulan Ramadan adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan mendapatkan ijabah doa, mendapatkan kemudahan untuk melakukan ketaatan pada Allah SWT. Karena kita bisa melakukan amal ibadah, amal soleh, semuanya karena Allah memberikan kemudahan. Bisa jadi sholat yang mungkin hanya 5 menit atau 10 menit atau 15 menit mungkin sederhana, tetapi ketika Allah tidak memberikan kemudahan, maka sulit bagi kita. Bisa jadi ketika kita ini Allah memberikan kita 24 jam, tapi ketika kita ingin baca Quran terasa berat. Kenapa? Karena bisa jadi Allah tidak memberikan kebaikan atau tidak memberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ketaatan. Maka ketika kita ini, yang pertama tadi mengilmui, dan yang kedua adalah taubat, dan yang ketiga adalah berdoa, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang diterima amal ibadahnya, amal solehnya. Dan mudah-mudahan puasa kita bukan hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan, gitu, rugi so'imin, orang yang berpuasa, min siyamihi, dari puasanya, ju'u wal atos, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak mengilmuinya, dan dia tidak merasa butuh Allah, dia tidak bertobat pada Allah, dan dia bisa jadi jarang berdoa kepada Allah untuk dimudahkan untuk mendapatkan ketaatan atau beramal soleh. Mungkin ini dari saya. Dukung dakwah kami di IPTV gitu, dengan like, share, and subscribe. Barakallahu fikum. Akhlu dawana. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.